Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Kita bertemu lagi di mata pelajaran gambar teknik manufaktur untuk kelas 12. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuki KD yang pertama pada semester ini, yaitu KD 3.9, yaitu kita pertama adalah untuk mengenal sistem koordinat pada gambar 3 dimensi ya. Jadi untuk mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 12 ini adalah melanjutkan mata pelajaran gambar teknik manufaktur kelas 11. Hanya saja untuk di kelas 12 nanti kita akan memasuki gambar 3 dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke gambar 3 dimensi, untuk itu kita harus mengetahui dulu sistem koordinat pada gambar 3 dimensi. Baik, saya ingatkan bagi yang belum absen silahkan buka aplikasi GCR dan lakukan presensi untuk pertemuan hari ini. Baik, kita masuk ke materi langsung ya. Kita masuk ke materi untuk sistem koordinat pada gambar 3 dimensi untuk atau dengan menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Pada sistem AutoCAD kita mengenal sistem koordinat absolut, kemudian relatif dan polar. Nah, itu yang digunakan untuk gambar AutoCAD 2 dimensi atau yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, saya tidak akan membahas atau mendalami lagi sistem koordinat yang saya sebutkan tadi. Cuman di sini saya akan membedakan sistem koordinat yang digunakan pada gambar 3 dimensi. Nah, kalau pada gambar 2 dimensi pada layar AutoCAD akan kelihatan sumbu koordinat atau akan kelihatan dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu yang digunakan untuk gambar 2 dimensi. Kemudian untuk gambar 3 dimensi pada area gambar nanti akan menggunakan 3 sumbu koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Nah, seperti kalian lihat pada gambar. Nah, penggunaan koordinat ini nanti kita akan menggunakan dua mode, yaitu mode pertama yaitu WCS atau Work Coordinate System dan UCS atau User Coordinate System. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalian bisa membaca di modulnya ya, di modulnya sistem koordinat WCS ini, kemudian sistem koordinat UCS ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut untuk apa gunanya WCS dan apa gunanya UCS, langsung saja kita buka ke AutoCAD ya. Ketika kita membuka AutoCAD pertama kali kita akan muncul seperti ini tampilannya, kemudian kita klik Start Drawing. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita menggambar 2 dimensi pada layar gambar akan muncul seperti ini ya. Sumbu koordinatnya hanya ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana ketika kita mau menggambar
3 dimensi, bagaimana memunculkan 3 sumbu koordinat tadi yang X, Y, dan Z. Ya, kita bisa berubah ke pandangan di sini ya. Atau bisa kita lewat menu view ya, menu view. Kemudian di sini ada pilihan, ada top, bottom, left, right, front, back, isometric, 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 dan isometric. Nah, ini adalah pilihan untuk tampilan gambar atau tampilan pada layar gambar. Nah, untuk menggambar di 2 dimensi kita menggunakan ini ya, top. Nah, sedangkan untuk menggambar 3 dimensi nanti kalian rubah pandangannya menjadi SW isometrik. Ini untuk merubah tampilannya menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, di sini sudah muncul yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini yang akan kita gunakan pada saat kita akan menggambar objek 3 dimensi. Nah, agar lebih jelas di sini akan saya taruh atau akan saya buat sebuah objek 3 dimensi. Misalkan saya akan membuat sebuah balok. Nah, kita buat sebuah balok dengan ukurannya di sini saya abaikan atau tidak ditentukan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, dimana untuk balok ini nanti ketika kita akan menentukan sisinya atau panjangnya, dimana sumbu X ini adalah bagian sini, sisi ini, garis ini, dan sumbu Y bagian ini, sumbu Z bagian ini. Nah, kembali ke modul tadi bahwa di sini ada sistem koordinat WCS dan UCS. Nah, ini adalah fungsinya adalah kalau yang WCS ini adalah sistem koordinat default atau bawaan dari AutoCAD. Artinya kita tidak bisa merubahnya. Jadi ketika kita membuka AutoCAD, ini tadi ada sistem koordinat seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya koordinat WCS. Dia tetap di sini dan arahnya X-nya ya ke sini, Z-nya ke atas, Y-nya ke sana. Nah, padahal ketika kita membuat gambar 3 dimensi, kadang kita tidak bisa menggunakan koordinat WCS ini terus ya. Kenapa? Karena koordinat WCS ini nanti ketika kita menggambar mulainya atau titik nolnya selalu di sini, sehingga kita akan membuat gambar yang diarahkannya ke arah X sana, kita nanti akan kesulitan. Nah, maka dari itu kita bisa merubah sistem koordinatnya ini menggunakan UCS atau User Coordinate System. Nah, caranya merubah bagaimana? Tinggal kita ketikkan di sini UCS. Di command line kita ketikkan UCS. Nah, kita bisa memindahkan sistem koordinat ini di mana akan kita letakkan. Misalkan kita mau menggambar di sebelah sini. Nah, kita klik pada titik ini. Nah, kemudian arah X-nya juga bisa kita rubah. Ini dan arah Y-nya segini. Nah, untuk Z-nya akan mengikuti ya. Nah, itulah cara merubah untuk koordinat WCS ke koordinat UCS. Nah,
Di sini ada penjelasan tentang fungsi koordinat UGS. Nah, nanti akan silakan dibaca untuk modulnya sampai selesai ya. Di sini udah saya kasih keterangan fungsi dari UGS atau cara merubah WGS ke UGS. Semuanya lengkap, tinggal kalian pelajari. Nah, kemudian ketika kalian sudah memahami tentang sistem koordinat di AutoCAD 3 dimensi ini, baru nanti kita bisa lanjut ke menu berikutnya, atau baru bisa kita memulai untuk mempelajari atau menggambar gambar 3 dimensi. Nah, demikian penjelasan saya untuk KD ini. KD ini memang hanya sedikit karena ini hanya dasar, tetapi sebelum menggambar kalian harus benar-benar paham tentang koordinat ini, karena nanti kalau tidak paham ketika mulai memasuki menu atau memasuki proses penggambaran 3 dimensi akan kesulitan ya. Jadi kalian harus paham tentang koordinat di 3 dimensi, kemudian fungsinya WGS apa, fungsinya UGS apa, kemudian cara merubahnya bagaimana. Nah, kalian harus paham. Nah, untuk KD 3.9 materinya hanya ini. Nah, kemudian nanti pada akhir pertemuan saya akan memberikan tes sebagai evaluasi tentang sejauh mana kalian memahami tentang sistem koordinat di gambar 3 dimensi ini. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya itu yang kita pelajari. Jadi nanti di akhir pelajaran kalian buka GCR, kemudian saya akan memberikan sedikit tes untuk mereview seberapa penangkapan kalian untuk materi ini. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.